kader murni yang ingin bertarung. Tetapi saya tidak paham di tanggal 30 Mei tiba-tiba ada telepon dari beliau, ada perintah dari petinggi DPP untuk kita bertarung, dan Iwan Aras sebagai kader yang tertib pasti akan melaksanakan perintah itu. Beliau dari 2009 nggak pernah meninggalkan perintah Gerindra. Maju caleg DPR RI di 2009, partai yang baru, orang melihat bahwa Gerindra ini partai apa sih? Tiba-tiba ada muncul partai baru, tapi Iwan Aras tetap meyakini bahwa Gerindra ini adalah tempat yang terbaik untuk saya. Sehingga pertarungan ini saya yakinkan bahwa ini adalah bukti keseriusan kami. Oke, akad nikah, nggak resepsi-resepsi, undangan nggak kesebar. Iya. Kita lihat gambarnya mana nih? Padahal udah lama akad nikah kan? Makanya saya bilang, jangan, kami tidak mau melahirkan pasangan yang prematur, yang terancam cacat, yang terancam bubar. Jangan dong. Biar kami pertimbangkan dengan baik-baik. Semua calon-calon pendamping Pak Iwan ini kita lihat, oh ini effort banget ya, antusias banget ya. Oh kemampuannya seperti ini. Ya. Tiba-tiba koalisi Kim ini masuk di ayah. Kami berharap. Dan arah-arahnya ke situ. Arah-arahnya ke situ. Pimpinan-pimpinan partai kami di atas, para elit-elit partai di nasional, tentu menginginkan di Pilgub ini, terutama di Pilgub strategis, Kim ini menyatu. Insya Allah. Berarti bisa dipastikan ketika jadi gubernur akan menghadirkan stadion. Oh, jangan salah Pak Sabri. Mumpung ditanya soal stadion, keberadaan stadion ini adalah awalnya dari rentetan dan diskusi-diskusi kecil. Saya ditemui oleh teman-teman supporter mempertanyakan soal keberadaan stadion di Sulsel ini. Iya. Saya mengundang mereka ke Partai Gerindra. Teman-teman supporter kalau tidak keberatan, ayo kita berdiskusi dengan Pak Iwan. Hermansyah, Ya, selamat datang di podcast Rakyat News, banyak. podcast politika. Ketua Bapilu Partai Gerindra Sulsel yang selama ini banyak dicari-cari sama media. Bagaimana kabar, Kak? Alhamdulillah. Makasih banyak nih undangannya. Ini betul-betul pertarungan yang mungkin sedikit mendadak. Iya. Jadi dicari-cari sebenarnya bukan karena menghindar. Bukan ya. Mungkin baru hari ini ada materi-materi yang bisa kami sampaikan. Oh, berarti sudah siap ini bareng. Kita siap. Jadi memang apa ya? Kehadiran Partai Gerindra di Sulsel ini menjadi banyak orang bertanya dan banyak orang kepo. Di TikTok saja kami yang ratusan ribu, banyak orang bertanya, Gerindra ini seperti apa, Kak? Min, tolong undang pengurus Gerindra untuk bicara soal ini. Makanya saya ingin sampaikan kepada penonton Rakyat News, kita hadirkan Ketua Bapilu Partai Gerindra Sulsel untuk bicara soal Pilgub. Kalau menurut kita Pilgub ini pasca Pilpres ini seperti apa kita lihat Pilgub di Sulsel? Yang pertama, kalau kita berbicara Pilgub Sulsel, tentu ada efek ekor jas yang kita butuhkan. Pasca Pilpres kemarin ini dengan kemenangan Bapak Prabowo Subianto, kita berharap bahwa output dan hasil dari Pilgub juga ini bisa linear nantinya dengan beliau, supaya ada sinkronisasi kinerja yang terjadi, baik dari tingkatan level nasional sampai tingkatan bawah. Pilgub Sulsel ini sebenarnya mungkin sedikit menjadi misteri dan teka-teki. Oh, banyak. Sehingga dari tadi yang saya lihatnya ini, semua berusaha mencari informasi-informasi yang A1, semua masing-masing memiliki bluffing masing-masing, tetapi saya menganggap bahwa sebuah pertarungan itu harus dimulai dari waktu yang tepat juga. Jadi bukan dengan serta-merta kita duluan mengatakan sikap bahwa maju atau tidaknya, tetapi tentu dalam memutuskan sebuah pertarungan ini ada hal-hal dan pertimbangan yang khusus yang harus kita lihat, termasuk dari restu-restu dewa mungkin itu. Suhu-suhu di atas itu. Suhu-suhu di atas. Kita ini hanya pekerja partai saja. Tapi kan menariknya Gerindra ini, beberapa kali kami undang pengamat politik, akademisi, dan memang ada satu kutipan bahwa di mana Gerindra berada, maka peluang kemenangan besar di situ. Saya pikir begini. Partai hari ini adalah Partai Gerindra yang alhamdulillah
beberapa periode ini kami memperjuangkan Bapak Prabowo Subianto untuk memenangkan pertarungan, dan alhamdulillah ini menjadi klimaks dari perjuangan-perjuangan sebelumnya, sehingga kalaupun itu dianggap sebagai sebuah penentu dalam sebuah pertarungan baik pilgub maupun pilkada di Sulawesi Selatan, ya alhamdulillah, terima kasih banyak. Artinya ini juga menjadi sebuah indikator. Kalau begitu, kalau Iwan Aras maju, siap-siap Tommy, dekat-dekat Tommy pengen kemenangan. Oh iya. Karena itu yang menjadi indikator. Nah itu yang menjadi pembahasan di beberapa bulan kami, bahwa memang kehadiran Partai Gerindra ini memang salah satu penentu di pilkada. Nah, kemudian kita bicara soal kadernya sendiri, bahwa ternyata kalau kita lihat di pilgub, salah satu ketua partai yang berani maju di pilgub dan sampai hari ini menyatakan, dan kita lihat balihonya, Andi Wang Aras ini adalah salah satu ketua partai yang berani maju di pilgub. Kalau kita lihat partai-partai di Sulsel, ada partai yang pemenang misalnya di Pileg, tapi ketuanya tidak berani. Nah itu juga menjadi unik. Begini Pak Sabar, saya sampaikan. Yang pertama, kalau kita melihat fenomena dari semua calon-calon gubernur yang ada, ini mereka outputnya tidak ada lain kecuali bertarung di pemilihan gubernur untuk melanjutkan mereka punya karir politik. Betul Kak. Iwan Aras hari ini, alhamdulillah terpilih menjadi anggota DPR RI untuk ketiga kalinya. Dan sekarang beliau ini menjadi posisi sebagai wakil ketua komisi. Memang mungkin sedikit harus mendapatkan pertimbangan yang matang, baik dari keluarga, dari kami tim-timnya, dan pertimbangan dari partai soal bagaimana harus bertarung di pemilihan gubernur. Beliau, saya anggap kalau kita mau merasa di zona nyaman, udah nyaman lah sebagai pimpinan komisi. Dan mungkin saja kita tidak paham apakah ada tawaran-tawaran yang lebih, nantinya kita belum paham. Karena ini belum ada pelantikan dan belum ada duduk bersama secara menyeluruh di tingkatan DPP. Pilgub kemudian ditentukan, ini adalah hasil diskusi bahwa kalau kita mau berbicara kenyamanan, di situ bukan konteks pengabdian sebenarnya. Kalau mau mengabdi lebih, harus meninggalkan zona nyaman. Itu adalah salah satu masukan mungkin yang terhembus di telinganya. Pak Iwan Aras sudah 2 periode melakukan kerja-kerja nyata. Betul, Kak. Sebagai anggota DPR RI di Komisi 5. Katanya komisi ini komisi paling... Komisi infrastruktur yang memang mitra kerjanya ya PU, perhubungan dan lain sebagainya. Lahan basah. Tidak juga yang saya katakan basah. Maksud saya ini ada hal yang bisa kelihatan seperti apa keberhasilan beliau selama 10 tahun. Nah, kami melihat bahwa Sulsel hari ini memang sedikit membutuhkan sentuhan pemimpin-pemimpin yang memiliki akses nasional yang cukup besar. Karena kenapa? Saya juga melihat fenomenanya bahwa Sulsel memang ini harus dikasih melenting-melenting sedikit. Saya mendengar katanya bangkrut, katanya kita defisit dan lain sebagainya. Ini kalau kita tidak mendapatkan pemimpin yang tepat, yang bisa melenting ini barang. Oh, berarti melenting dari bawah ke atas. Oh iya dong. Jadi melenting ini kan adalah filosofi bola kasti. Filosofi bola kasti ini ketika dihantam ke bawah, maka lentingannya akan semakin tinggi. Nah, Sulsel hari ini ketika ada yang mengatakan bahwa Sulsel ini defisit, Sulsel ini memiliki utang sampai ratusan miliar. Saya berpikir, kalau bukan pemimpin yang tepat, jangankan ini melenting, ini bisa nyemplung kita. Ini kan butuh kematangan berpikir, kemudian bagaimana visionernya seorang pemimpin, kemudian bagaimana bisa melakukan manajerial dengan baik. Ada yang sempat mengatakan, Pak Iwan Aras ini sudah cukup sukses menjadi anggota Komisi 5 dan cukup keren lah di situ. Pembangunannya bisa meliputi Indonesia Raya. Saya sampaikan, kalau beliau hari ini bisa memikirkan Indonesia Raya dengan posisinya sebagai Wakil Ketua Komisi 5, kalau untuk memikirkan Sulsel, insya Allah kita kasih melenting ini persoalan. Nah, itulah filosofinya ya, melenting ya. Itulah filosofi. Berarti dengan melihat kondisi hari ini yang katanya Sulsel lagi turun, dengan hadirnya Wang Aras melenting naik lagi boleh kasih. Kita kasih melenting. Nah, sabar rakyat sudah tahu apa alasannya ini melenting. Nah, banyak pertanyaan yang masuk, Kak. Termasuk juga di beberapa
kolom komentar kami juga banyak sampaikan, apakah Andi Wang Aras ini serius maju di Pilgub? Jadi begini, kalau pertanyaan itu muncul dari bulan lalu, boleh. Tetapi ini diputuskan di tanggal 30 Mei. Saya juga 2 bulan sebelum beliau memutuskan, saya ini kan membluffing sesuai dengan arahan partai. Menyampaikan sesuai arahan partai. Bahwa yang kita mau utus ini adalah calon gubernur yang memang memiliki nilai kaderisasi dan memiliki kesiapan untuk bertarung. Jadi kami pada saat itu belum berani berbicara soal eksternal. Internal hari ini hanya Iwan Aras, kader murni yang ingin bertarung. Tetapi saya tidak paham di tanggal 30 Mei tiba-tiba ada telepon dari beliau, ada perintah dari petinggi DPP untuk kita bertarung, dan Iwan Aras sebagai kader yang tertib pasti akan melaksanakan perintah itu. Beliau dari 2009 nggak pernah meninggalkan perintah Gerindra. Maju caleg DPR RI di 2009, partai yang baru, orang melihat bahwa Gerindra ini partai apa sih? Tiba-tiba ada muncul partai baru, tapi Iwan Aras tetap meyakini bahwa Gerindra ini adalah tempat yang terbaik untuk saya. Sehingga pertarungan ini saya yakinkan bahwa ini adalah bukti keseriusan kami. 3 minggu kami berjalan, kami sudah menebar baliho kurang lebih 6.000 sampai 7.000 lembar di 24 kabupaten kota. Kalau masih dianggap kurang serius apalagi yang harus kami tampilkan. Kami ini bukan tipikal calon yang hanya ngomong di media, kami akan maju dan lain sebagainya. Kan sudah ada kerja-kerja nyata yang kami lakukan dalam hal kinerja-kinerja politik yang ada. Bahkan ada satu lembaga survei yang selalu mengatakan saya ini dekat dengan Iwan Aras, saya paham bahwa Iwan Aras tidak akan maju dan lain sebagainya. Hari ini saya sampaikan bahwa sedekat apa Anda dengan Iwan Aras, dengan saya yang menyatakan bahwa ini adalah bukti keseriusan kami untuk bertarung. Begitu mungkin, Pak Sabri. Berarti memang dilihat bahwa sejauh ini sudah ada 7.000-an baliho sudah ada 7.000-an baliho tersebar di 24 kabupaten kota, dan kami sudah melakukan BIMTEK, calon tim-tim untuk yang akan menjadi LO di 24 kabupaten kota, itu juga sudah kami lakukan. Kami tidak perlu expose, cukup Anda lihat seperti apa dari kerja-kerja outdoor kami yang sudah ada. Saya pikir hari ini baru nyebar-nyebar baliho saja sudah terlalu banyak sentilan-sentilan yang keluar. Iya, karena istilahnya kalau beberapa orang bahwa Andi Wang Aras ini kuda hitam di Pilgub. Dan seperti itu. Dan yang pertanyaan kemudian, Kak, berarti IA ini memang tertib dengan partai. Ya? Tertib dengan partai. Dia memang menginginkan IA maju, bukan karena keinginannya sendiri atau egonya bahwa saya harus maju. Bukan. Tidak. Saya tadi mengatakan bahwa beliau ini kalau hanya dalam berbicara kenyamanan sudah nyaman sekali lah. Menjadi anggota DPR RI itu kan kehormatan yang sangat luar biasa. Kita sudah bertarung, begitu seriusnya beliau, suara dari periode lalu 80.000 menjadi 160.000 itu dikali 2 itu. Berarti kan intensitas gerakan kita pada saat itu kita naikkan. Iya. Keputusan dari rapat kerja nasional, kita prioritaskan kader. Saya sebagai ketua Bapilu selalu mengatakan itu, kader dan lain sebagainya. Tetapi perintah ini turun, Iwan Aras sudah tidak menghindar lagi. Ini bukan permasalahan keinginan personal. Perintah turun dan kami memberikan diskusi bahwa kalau kita memikirkan zona nyaman, maka tidak akan ada pengabdian lain yang bisa kita tempuh. Begitu mungkin. Ya. Begitu ya, Kak. Ya. Jadi kan biasa gini kan, tadi kan bicara bahwa maju Pak Aya ini bukan karena pribadinya, memang perintah dan tertibnya di partai. Perintah dan tertibnya di partai. Berarti bisa dipastikan ketika partai memang yang langsung mendorong memang, kan? Saya yakin bahwa di Sulsel ini Gerindra tidak main di Pilgub. Tidak main-main di Pilgub. Yang perlu saya sampaikan bahwa Sulawesi Selatan ini masuk dalam kategori pemilihan gubernur yang Pilgub strategis dan diprioritaskan. Kita ini menjadi pintu gerbang IKN. Yakin saja ketika IKN sudah berjalan dan berfungsi dengan baik, maka perkembangan di Sulawesi Selatan ini ya beda-beda tipis dengan Jakarta 10 tahun ke depan. Saya bisa garansi. Dan jawabannya ada di IA.
dan jawabannya ayah yang akan membuat melenting ini barang. Wah, iya. Siap, Kak. Nah, pertanyaan kemudian, Kak. Kemarin kan banyak isu yang beredar di beberapa bulan kemarin. Ya. Saya memang kenapa harus tanya ke orangnya ayah langsung. Ya. Karena kita reporter biasanya, wartawan, tidak percaya kalau hanya satu sumber. Kita mau seimbangkan ini barang informasinya yang masuk. Kemarin beberapa pengamat kami sampaikan bahwa ada beberapa tokoh yang berusaha menjatuhkan, misalnya mengganti IA menjadi ketua Gerindra di Sulsel, itu kan terjadi. Nah, kira-kira seberapa dekat Prabowo dengan IA menurut Anda? Begini, Prabowo ini kan jelas, dia ini adalah basically-nya ini adalah militer. Biasanya dalam tatanan pangkat militer itu kita paham. Kita start dari mana dan lain sebagainya. Kemudian Prabowo tidak serta-merta itu akan mengorbankan dia punya kader, akan mengenyampingkan dia punya kader, hanya karena manuver-manuver politik yang Prabowo belum paham seperti apa sih sebenarnya kalian berbuat untuk Gerindra. Seperti tadi yang saya sampaikan, 2009 Iwan Aras ini menjadi salah satu perintis keberadaan Gerindra di Sulawesi Selatan. Beliau juga menjadi ketua partai itu bukan keinginan dia, tapi itu juga adalah perintah. Saya yang menjadi saksi. Di pelantikan beliau di 2019, setelah pelantikan sehari setelah itu saya dipanggil ke rumah jabatan. Dek, saya sudah tidak bisa menghindari perintah untuk menjadi ketua partai. Kita harus besarkan ini partai Gerindra. Arahan, ini perintah, kita jalankan. Jadi kalau permasalahan mau diganti dan berbicara soal kedekatan Prabowo dengan Iwan Aras, kita melihat bahwa siapapun yang sudah bekerja dengan maksimal di Partai Gerindra itu memiliki kedekatan tersendiri dan memiliki tempat hati di tempat hati Prabowo secara otomatis. Jadi kalau berbicara mau diganti oleh salah satu tokoh masyarakat, yang saya pastikan bahwa yang hanya yang bisa mengganti Iwan Aras menjadi ketua partai, satu-satunya adalah keinginan Prabowo Subianto. Bukan karena keinginan tokoh masyarakat kemudian yang mengatakan bahwa saya ini adalah raksasa, saya ini adalah mampu mengkapitalisasi dan memerintahkan semua orang Sulsel. Tidak di situ letaknya. Satu lagi yang perlu saya sampaikan. Kenapa harus melenting? Mungkin karena itu adalah salah satu isu yang Anda sebutkan tadi. Bahwa Iwan Aras mau diganti menjadi ketua partai lah, mau diganti ketua inilah. Katanya 1000% Iwan Aras akan mau diganti. Saya tadinya mau bilang 2000% tidak akan diganti, tapi 1001% Iwan Aras masih dipercaya dan Iwan Aras insya Allah akan tetap menjadi ketua Partai Gerindra Sulawesi Selatan. Dan sedikit lagi kita akan melaksanakan deklarasi karena ini adalah salah satu pukulan-pukulan yang turun yang secara personal Iwan Aras harus lebih melenting bahwa Iwan Aras ini adalah bagian daripada Gerindra yang tidak bisa dipisahkan. Begitu mungkin. Ya, berarti memang kalau kita ini di kampus ya kan, atau kalau organisasi, kalau kader tak mati-matian juga kita. Janganlah. Ini kan kaderku bos. Ini dari saya basic ini dari awal. Kemudian menjadi ketua tiba-tiba aku mau ganti, jangan dong. Iya kan? Karena kita kembali ke diri kita masing-masing. Iyalah. Di kampus kita kan ya, Adinda. Jadi yang saya mau bilang begini. Ini kita berada di Sulawesi Selatan. Iya. Saya dari sejak menjadi ketua mahasiswa di Wajo, ada namanya slogan Mali si para rebah si patok Malilu si pakainga. Kemudian kita berbicara mengenai filosofi Sulsel. Si pakai tahu, si pakai ingat, si pakai lebih. Iya. Ketika prinsip ini kita pakai, maka semua komunikasi akan terjadi dengan baik. Sulsel ini gudangnya para petarung. Dia gagah jago maneng. Nah ketika kita terlalu menimbulkan yang namanya kesombongan, yakin saja, maka akan banyak figur-figur yang memiliki nilai-nilai 3S ini yang akan menuruntuhkan kesombongan itu. Catat itu Pak Sabar. Ya. Tapi apakah itu menjadi filosofi Andi Iwan Aras bahwa si pagainya, si pagai lebih, dan si pagai tahu? Iwan Aras selama ini melakukan komunikasi politik cukup humble. Jangankan hormat terhadap senior,
saya saja ini adik-adiknya cukup dihargai, sangat dihargai dan sangat disayangi. Kalau prinsip itu tidak ada, maka nonsens, selesai persoalan. Keberadaan dan kemunculan beliau di Pilgub ini, saya melihat alhamdulillah cukup antusias teman-teman yang bergerak. Bukan hanya partai, sudah ada tiba-tiba teman-teman kelompok aktivis yang membentuk sebuah komunitas yang namanya Kopitivis. Itu semuanya aktivis-aktivis loh. Kemudian muncul lagi garis merah. Kalau kita lihat ini atribut yang terhambur benar-benar, itu adalah gerakan-gerakan yang di luar dari ekspektasinya kami tiba-tiba muncul. Ada garis merah, ada F4, ada relawan MAPA 7. Bahkan Taruna Pro Gibran juga sudah mulai melakukan konsolidasi untuk beliau. Itu membuktikan bahwa mereka melihat ada karakter-karakter Maparenta yang ada di jiwa Iwan Aras tanpa menyampingkan yang namanya prinsip-prinsip 3S. Berarti memang AI ini, karena kalau kita kan bukan dibanding karena banyak ya, memang dari awal. Kalau lihat balihonya, AI ini mulai banyak baliho di daerah terakhir di Makassar. Terakhir di Makassar. Makassar duluan malah. Kan ini gede banget ini wilayah. Tapi setelah lebih dimasifkan lagi, ya alhamdulillah. Jadi sedikit lagi kami akan menurunkan, kita juga tetap rasional. Kita akan menurunkan lembaga-lembaga dari nasional untuk memotret secara langsung supaya betul-betul file kita melihat. Kita berharap bahwa potret yang muncul ini tanpa tekanan, tanpa intimidasi, dan tanpa embel-embel komunikasi politik yang berlebihan. Sulsel ini, masyarakat Sulsel perlu disampaikan fakta-fakta yang sebenarnya. Makanya kami berkomunikasi ke lembaga-lembaga nasional biar lebih capable potret-potretnya ke bawah, bukan asal bluffing-bluffing saja. Bukan survei metafisika. Wah, nah ini. Ya, jangan sampai hasilnya 101%, bro. Iya kan? Karena saya melihat loh, kok lebih 1% ini? Ini bonusnya siapa ini? Iya kan? Tiba-tiba melakukan survei, kami melakukan survei tanggal ini loh. Belum cukup 2 minggu kok ada lagi hasil. Padahal kan survei ini adalah riset. Kita berbicara mengenai keberadaan dan sebaran-sebaran responden yang, saya bukan orang survei, tetapi sering berinteraksi dengan orang survei. Sehingga pahamlah seperti apa lembaga-lembaga capable, seperti apa lembaga-lembaga itu bekerja dengan baik. Melakukan survei kan tentu harus memiliki data sekunder. Data sekunder yang pertama adalah data-data yang mau disimulasi, namanya ini siapa. Iya kan? Yang mau menjadi 01, yang mau menjadi 02 ini siapa? Jangan diputar. Kalau dari sini saja Anda tidak mampu membuat data sekunder, bagaimana hasilnya mau bagus? Iya kan? Mensimulasi calon saja nggak becus. Mensimulasi calon saja Anda nggak paham bahwa siapa yang layak di sini, siapa yang layak di sini. Kemudian Anda mengeluarkan hasil bahwa seperti ini, kebalik, bro. Jadi dari data sekunder aja gua udah ragu dong hasilnya. Berarti sekarang Gerindra juga sementara menurunkan survei nasional ya ke Sulsel untuk memotret apa yang dilakukan. Nah, pertanyaan kemudian Kak, beberapa yang informasi masukan sekarang calon mengerucut ya Kak. Potensi-potensi yang menurut kita sebagai Bapilu, beberapa media juga disebabkan. Kemarin juga kita pernah bahas soal bagaimana IA dengan Adnan, IA dengan Iyas, dan lain. Nah, saat ini kemarin ada berita lagi soal deklarasi IA yang paling poinnya bukan soal kapan deklarasinya, pendampingnya dan kapan dia deklarasinya. Jadi gini, wakil akan kita umumkan akhir bulan ini. Jadi setelah lembaga survei turun, wakil-wakil juga ini kita simulasi dengan baik. Kita simulasi, kita masukkan, semua kita masukkan. Nanti kita lihat hasil risetnya seperti apa. Untuk menjadi wakil ini kan tidak serta-merta bahwa ini kuat, ini kuat, ini kuat. Ada beberapa aspek yang harus kita lihat. Apakah ini menjadi representatif dari sebuah wilayah, atau ketika misalnya geopolitik kita mau abaikan, ini seperti apa sebaran militannya mereka, ya kan? Jangan sampai kita berbicara geopolitik tetapi
ternyata calon wakil yang kedua ini justru memiliki militan 24 kabupaten kota karena sudah lama jalan misalnya. Iya kan? Kemudian calon ketiga misalnya, oh ternyata dia ini memiliki jauh-jauh hari sudah memiliki tim-tim organik yang menjadi wija ini. Itu kan kita harus lihat semua. Oh iya. Iya kan? Sehingga kita harus potret sudah sampai di mana kinerja-kinerja yang terjadi di bawah. Menjadi wakil juga, kita mau melihat menjadi representatif partainya seperti apa. Iya kan? Kan kita juga butuh di backup dong. Iya. Ya kan? Yang pertama menjadi wakil gubernur bukan hanya kuat di grassroots, tetapi kita mau lihat sejauh mana dia diterima oleh elit-elit yang ada. Kalau berhasil membawa partai-partai tambahan, kita juga mau monitor dari situ. Iya. Bukan datang tiba-tiba duduk seperti ini, saya siap menjadi wakil dan lain sebagainya. Kita bekerja sama-sama dong. Iya kan? Supaya hal yang kadang menjadi kurang harmonis, salah satu penyebabnya ketika orang terpilih, tiba-tiba ini 01-nya Nabila Nasa gandeng-gandeng jago kawin. Iya. Ini kan yang kita tidak inginkan. Ketika itu terjadi, yang muncul pasti ketidakharmonisasian. Efeknya pemerintahan yang Efeknya pemerintahan. Makanya kemarin saya diwawancara oleh teman-teman media, Kak, wakil belum ditentukan. Saya bilang, akhir bulan ini kita pastikan. Kami tidak mau kawin paksa. Harmonis dulu dong, jatuh cinta dulu dong. Oh, ternyata ini mau menjadi pasangan saya, effortnya seperti ini. Wah, nah, gue di sini deh. Gue jatuh cinta sama dia. Dia kan begitu. Iya. Jangan serta-merta kita dibawain. Kok pasangan sama ini ya? Tiba-tiba rekomendasi pasangan? Iya. Lu pasangan sama ini ya? Ini pasangannya. Ini maharnya. Iya kan? Terjadi. Mahar mungkin ya dalam jumlah kursi dan lain sebagainya. Udah cukup nih. Oke. Akad nikah. Enggak resepsi-resepsi. Undangan enggak kesebar. Iya. Kita lihat gambarnya mana nih? Padahal udah lama akad nikah kan? Makanya saya bilang, jangan, kami tidak mau melahirkan pasangan yang prematur, yang terancam cacat, yang terancam bubar. Jangan dong. Biar kami pertimbangkan dengan baik-baik. Semua calon-calon pendamping Pak Iwan ini kita lihat, oh ini effort banget ya, antusias banget ya. Oh kemampuannya seperti ini. Biar ini harmonis, terjalin komunikasi, chemistry dapat, kita putuskan. Akhir bulan Juli kita umumkan. Pada intinya bahwa Ayah sekarang sudah di tahap itu. Sudah di tahap itu. Tapi kalau bicara soal kursi yang Ayah akan dikendarai Ayah di Pilgub ini, bagaimana komunikasi? Kita membutuhkan 17 kursi. 17. Sebagai persyaratan untuk mencalonkan. Gerindra hari ini sudah ada 13. Kemudian Demokrat juga sudah gamblang mengatakan kalau Iwan Aras maju nobody choice. Kita bergabung di Iwan Aras. Dengan masuknya Demokrat itu sudah lebih kali. Jadi kalau hanya permasalahan kursi, sudah selesai. Tetapi kan tidak serta-merta juga datang wakil bila apa kata saya, tidak begitu juga. Ada juga. Jangan juga. Iya kan? Nanti kita sudah duduk bareng, ya kan? Belum apa-apa, udah nyubit apa dan lain sebagainya. Wah, biar pertarungan ini menjadi asik menjadi romantis dan realistis juga. Jadi, tapi kan yang menarik Kak, dan saya sudah meyakini ya, mungkin salah ya keinginan saya. Kalau saya lihat rata-rata di mana rekomendasi Gerindra, misalnya di Jabar kemarin di Sumut, biasanya yang terjadi adalah di mana Gerindra, di situ ada Demokrat, ada Golkar. Ya Kim lah. Koalisi Indonesia Maju lah. Dan ngeri juga sebenarnya. Tiba-tiba koalisi Kim ini masuk di Ayah. Kami berharap. Dan arah-arahnya ke situ. Pimpinan-pimpinan partai kami di atas, para elit-elit partai di nasional, tentu menginginkan di Pilgub ini, terutama di Pilgub strategis, Kim ini menyatu. Tetapi ini bukan menjadi sebuah koalisi paten di Pilgub. Misalnya di luar dari Kim kemarin, teman-teman di Sulsel atau partai lain mau memperkuat barisan kami, alhamdulillah, monggo, kami sangat terbuka. Karena kita berpolitik ini tidak bolehlah kita sombong, terlalu overconfidence dengan kekuatan kita bahwa tanpa ini bisa. Semua kekuatan yang mau bergabung dengan kita itu harusnya diakomodir. Karena kan semakin besar kekuatan, semakin gemuk ini koalisi, potensi menangnya pasti lebih gede juga. Biar menangnya melenting juga. Susah akan melenting ke atas. Melenting hasilnya, melenting kinerjanya,
Itu yang kita ingin. Nah, apa yang Anda ingin sampaikan kepada kader-kader Gerindra yang saat ini lagi menunggu kabar terbaru untuk IA? Ya, untuk teman-teman Partai Gerindra Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa petunjuk dan perintah partai secara tertulis sudah kita turunkan. Tidak boleh lagi ada pertanyaan, tidak boleh lagi ada keraguan-keraguan yang muncul dari mulut-mulut kader semua terkait keinginan Pak Andiwan Aras untuk bertarung di pemilihan gubernur. Kami sampaikan bahwa pertarungan ini adalah pertarungan yang sangat serius. Pertarungan ini adalah pertarungan permasalahan bagaimana mengulang kemenangan Pilpres untuk bisa diturunkan di pemilihan gubernur, dan kita berharap itu bisa linear sampai di tingkatan kabupaten kota. Jadi tidak boleh lagi ada pertanyaan dari kader. Harus kader yang menjawab bahwa Iwan Aras serius bertarung di Pilgub dan kita segera melaksanakan deklarasi. Begitu mungkin. Iya, iya. Nah, tentunya juga kami kan sebagai podcast politik di Sulselka, fokus memberikan edukasi. Oke. Mungkin apa harapan kita untuk masyarakat dalam Pilgub ini, Kak? Ya. Untuk masyarakat Sulawesi Selatan, saya hanya ingin menyampaikan bahwa Sulsel hari ini terlalu banyak hal-hal yang perlu kita benahi. Tentunya kita membutuhkan sebuah sosok pemimpin yang memiliki leadership dan kebijaksanaan, yang memiliki nilai toleransi yang bagus dan bisa diterima oleh semua kalangan. Karena kenapa? Tanpa partisipasi dan keberadaan kita semua di era dalam memperbaiki provinsi ini, kita membutuhkan kolaborasi bukan cuma dari elit-elit politik, bukan cuma dari elit-elit petinggi-petinggi yang lainnya, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam hal membenahi provinsi kita. Sedikit lagi kita ini akan menjadi provinsi penopang utama dari IKN, Gerbang Indonesia Timur. Saya memastikan bahwa dengan keberadaan IKN, Sulawesi Selatan ini akan menjadi penopang utama. Yang pertama, suplai pangan dan lain sebagainya, pembangunan infrastruktur dan perkembangan ekonomi di Sulawesi Selatan. Kita yakini setelah IKN beroperasi, itu akan melenting. Jadi, kita berharap tetap bergandengan tangan bersama semua kalangan. Kami menghadirkan setelah Pilpres kemarin, kami mencoba menghadirkan Pak Iwan Aras sebagai representatif untuk melanjutkan dan mensinkronisasi serta melinearkan program nasional sampai di tingkatan Sulawesi Selatan, supaya Sulawesi Selatan ini betul-betul menjadi provinsi yang memiliki perkembangan yang luar biasa pesat. Tidak ada lagi kata-kata bangkrut, dan yang terpenting tidak ada lagi provinsi yang tidak ada stadion-stadion utamanya, partner. Insya Allah. Berarti bisa dipastikan ketika jadi gubernur akan menghadirkan stadion? Oh, jangan salah Pak Sabri. Mumpung ditanya soal stadion, keberadaan stadion ini adalah awalnya dari rentetan dan diskusi-diskusi kecil. Saya ditemui oleh teman-teman supporter mempertanyakan soal keberadaan stadion di Sulsel ini. Iya. Saya mengundang mereka ke Partai Gerindra. Teman-teman supporter kalau tidak keberatan, ayo kita berdiskusi dengan Pak Iwan. Berdiskusi dengan Pak Iwan, mereka menyampaikan bahwa aspirasi kami ini bagaimana stadion di Sulawesi Selatan ini bisa dihadirkan. Kami menonton bola, harus katanya nanti jam-jam 8 baru bisa main bola. Pulang kami kelelahan, dan beberapa supporter itu akhirnya kecelakaan dan meninggal. Atas dasar masukan itu, Pak Iwan Aras menyuarakan ini di Komisi 5. Bolehlah ada. Ini bukan mengada-ngada, boleh di-tracking. Jejak digitalnya boleh di-tracking. Pak Iwan Aras menyampaikan aspirasi ini di Komisi 5, di rapat bersama dengan PUPR. Beliau pimpin rapat, dia sampaikan bahwa PSM pada saat ini menjadi juara dan butuh difasilitasi stadion. Pada saat itu kan kita juara. Itu disuarakan sehingga Dirjen turun untuk mengecek kesiapan lahan. Pada saat itu belum ada PJ. Iya. Pada saat itu belum ada PJ. Disampaikan bahwa kita tidak ada lahan, bermasalah dan lain sebagainya. Padahal kan kita paham bahwa cukup sangat banyaklah lahan. Kalau memang Stadion Matuangin tidak bisa menjadi masalah yang terus bergulir tanpa penyelesaian, kan bisa mencari lahan-lahan. Iya, betul.
Ini dikomunikasikan. Sampai rapat dengan gubernur pada saat itu, disertai dengan teman-teman supporter dan teman-teman Komisi 5 yang dipimpin langsung oleh Wan Aras membahas kembali mengenai stadion. Masih dicari soal lahan. Akhirnya masuk Pak Bahtiar. Pak Bahtiar ini menyanggupi permasalahan lahan di stadion. Komisi 5 turun lagi bersama dengan PUPR dan bergulir sampai hari ini. Dan itu yang kita pastikan. Jadi semoga tidak ada lagi halangan-halangan yang mengatakan bahwa lahan tidak siap dan lain sebagainya. Anak kecil saja kalau dikasih permen dimakan, Pak Sabri. Betul. Anak kecil saja kalau dikasih duit dia belanja. Lah, ini kita mau dibantu dari nasional untuk belanja membangun stadion, jangan dihalangin dong. Gimana mau melenting kita punya daerah kalau kayak gitu. Inilah yang saya maksud. Program dari nasional, program strategis itu harus sinkron. Jangan ada konflik-konflik interest yang korban teman-teman yang lain. Hanya karena permasalahan, oh ini gara-gara saya, ini gara-gara saya. Saya tidak mengatakan bahwa ini hasil kinerja Wan Aras. Ini adalah hasil kinerja teman-teman supporter yang memberanikan diri berdiskusi dan ngobrol dengan Pak Wan Aras sebagai wakil ketua Komisi 5 pada saat itu. Dan ini juga, dan selama ini setiap IA ke Makassar, kadang foto pergi melihat lokasi ya. Itu kan peninjauan kemarin, permasalahan kesiapan lahan. Jadi jangan lagi nanti dikatakan lahannya tidak siap. Ini tugas Pemprov nih. Kita tantang aja Pak Prof Suldan. Lahannya dipermantap, supaya ini menjadi kinerja yang baik juga untuk Pak Prof Suldan. Dan membangunnya sudah siap. Duit pembangunannya sudah siap. Jangan tiba-tiba udah disiapin, ngomong lagi, dompet udah cukup, Pak. Salah. Iya. Dan tentunya ini bukan terakhir kita. Ini istilahnya kalau buku ini masih pengantar kayaknya. Dan selama sampai bulan 12 ini kita akan banyak menghiasi edukasi politik. Dan anggap ini saya buronan yang baru didapat. Iya. Agak seru. Agak seru. Dan tentunya panjang, Kak. Kami juga memberikan ruang seluas-luasnya karena edukasi politik juga penting untuk masyarakat, Kak. Dan terima kasih banyak Kak Hermansyah dan waktunya sudah menghadirkan di sini, dan ini buronan betul. Lama kita sudah dua bulan kita. Dan bagaimana caranya? Sebenarnya saya jarang nelpon orang, Kak. Kadang-kadang saya tidak enak sama orang nelpon. Tapi karena desakan dari netizen juga, hadirkan dong orang-orangnya Gerindra untuk bicara. Makanya hari ini kita jawab dan terima kasih sudah hadir. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.